Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Yunita Rangkuti dengan NIM 2114004005. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bu Nita Utami Putri. Yang pertama, hakikat evaluasi pembelajaran. Hakikat evaluasi pembelajaran itu adalah suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek didasarkan kepada hasil pengukuran, dapat pula didasarkan kepada hasil pengamatan. Evaluasi meliputi mengukur dan menilai. Evaluasi merupakan proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Setiap siswa mempunyai kemampuan yang bervariasi dari yang cepat, sedang, dan lambat. Sebelum mengevaluasi hal perlu diperhatikan adalah prinsip evaluasi, manfaat evaluasi, syarat melakukan evaluasi, dan tujuan melakukan evaluasi. Namun sekarang ini guru kurang memperhatikan hal tersebut, serta banyak dijumpai guru yang manipulasi nilai siswa. Akibat dari manipulasi nilai akan berdampak buruk bagi siswanya. Selanjutnya, ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini merupakan tujuan pembelajaran yang terbagi ke 3 ranah, yaitu kognitif atau keterampilan mental seputar pengetahuan, efektif atau sisi emosi seputar sikap dan perasaan, psikomotorik, kemampuan fisik seperti keterampilan. Taksonomi Bloom ini struktur yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikologi pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Taksonomi Bloom ini dibagi kepada 3 ranah, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Tiga domain tersebut penting dalam pembelajaran, namun kognitif seperti pada penjelasan di atas banyak digunakan. Taksonomi Bloom versi revisi jenis pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, fakta. Informasi menunjukkan fenomena dalam pembelajaran. Yang kedua, konseptual, termasuk kategori, struktur, teori. Dan yang ketiga, prosedur. Dan yang terakhir, metakognitif, yaitu strategi keputusan, pengetahuan diri, dan thinking about thinking. Yang selanjutnya ada rubrik penskoran. Rubrik itu adalah suatu panduan bagi fasilitator pembelajaran untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pekerjaan mahasiswa. Rubrik dapat pula digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan mahasiswa. Dalam suatu rubrik terdapat suatu cerita yang digunakan untuk menilai kinerja dari suatu pekerjaan tugas tertentu oleh individu atau kelompok mahasiswa. Jadi, rubrik penskoran itu adalah instrumen penskoran yang digunakan oleh guru atau dosen dalam mengukur kinerja mahasiswa berdasarkan deskripsi spesifik yang menggambarkan kemampuan mahasiswa untuk suatu level tertentu dalam suatu aspek. Kemudian ada validitas, reliabilitas,
indeks kesukaran, daya pembeda, kriteria penerimaan soal. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana kecepatan atau kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Validitas adalah kualitas yang menunjukkan korelasi antara pengukuran dan makna dari kriteria atau pelaku pembelajaran. Validitas mengacu pada penentuan alat evaluasi untuk konsep akan evaluasi. Validitas itu adalah tingkat kemampuan tes untuk mengukur apa yang diukur dalam pembelajaran. Validitas tingkat kecepatan antara dua dihasilkan dalam sebuah penelitian dan kinerja yang disajikan peneliti. Ada dua macam, menurut Budi Astuti, ada dua macam validitas, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Yang mana validitas internal itu kontrak dan konten. Instrumen validitas internal atau wajar di mana standar instrumen cukup menggambarkan apa yang sedang diukur. Kemudian pembagiannya ada kontrak validity atau keterampilan. Setelah menyusun instrumen berdasarkan teori tertentu dari aspek yang akan diukur, berkonsultasi dengan ahlinya. Setelah menyelesaikan uji ahli desain, uji peralatan akan ditunjukkan. Kemudian validitas eksternal. Validitas eksternal ini dikenal penguji dengan mengkompresikan kriteria dengan fakta empiris di lapangan. Penelitian ini memiliki validitas di kriteria jika hasil penelitian dapat digenerasikan pada sampel lain dari populasi penelitian. Selanjutnya itu ada reliabilitas. Reliabilitas itu sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Reliabilitas adalah derajat kecepatan, ketelitian atau kekuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran untuk mengukur apakah tes itu dapat dipercaya atau tidak. Kemudian daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkembang tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Menurut Arkunto, daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan siswa yang mana berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Untuk menghitung indeks pembeda soal esai dilakukan dengan cara yang pertama data diurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Yang kedua, untuk kelompok kecil, kelompok tes dibagi 2 sama besar. Sedangkan kelompok besar biasanya diambil kedua kutubnya saja, yaitu 27%. Yang ketiga, hitung degrees of freedom. Yang keempat, mencari indeks pembeda soal. Kemudian ada kriteria penerimaan soal. Kriteria penerimaan soal menurut Depdiknas, setelah dihitung daya pembeda tingkat kesoalan, daya pembedanya jika 0,20 kecil dari daya pembeda kecil sama dengan 1,00. Tingkat kesukarannya besar dari 0,30 dan kecil sama dengan 1,00 digunakan. Jika daya pembedanya besar dari 0,00 dan kecil dari 0,20, tingkat kesukarannya besar dari 0 dan kecil dari 30, itu diperbaiki. Dan jika daya pembeda sama dengan 0, tingkat kesukaran sama dengan 0, itu dibuang.
Selanjutnya, merancang pemahaman konsep. Pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan yaitu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi, dan mampu mengaplikasikannya. Pemahaman konsep merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa memahami arti dari konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Selanjutnya, kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan siswa menggunakan proses berpikirnya dalam memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih pemecahan masalah yang paling efektif. Kemampuan pemecahan masalah ini untuk menganalisis masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis menurut Sukayasa berpikir yang melibatkan penguji menghubungkan, mengevaluasi, mengumpul, mengatur, menyimpan, dan menganalisis informasi untuk memecahkan masalah. Berpikir kritis juga merupakan kemampuan membaca dengan memahami dan mengidentifikasi materi yang diperlukan. Menurut Nasrun, berpikir kritis didefinisikan sebagai seperangkat keterampilan yang mendorong seorang untuk berpikir logis, bernalar secara profesional. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah suatu kemampuan berpikir menggunakan konsep yang telah dipahami sebelumnya, strategi yang hati-hati, dan argumen yang tepat dalam mencari hasil dan penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya, kemampuan berpikir kreatif. Menurut Hariman, berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif merupakan serangkaian proses termasuk memahami masalah, membuat tebakan dan hipotesis tentang masalah, mencari jawaban, mengusulkan bukti, dan akhirnya melaporkan hasilnya. Jadi, kemampuan berpikir kreatif itu merupakan kemampuan siswa untuk menemukan jalan penyelesaian yang tidak biasa, unik, dan belum pernah ditemukan oleh orang lain. Yang terakhir, perbedaan PAP dan PAN. Penilaian acuan patokan mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir untuk setiap perilaku. Sedangkan penilaian acuan patokan ini mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya dan digunakan terutama untuk penugasan. Sedangkan penilaian acuan norma mengukur sejumlah besar penilaian khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Penilaian acuan norma lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah ataupun terlalu sulit
dan digunakan terutama untuk kegiatan survei. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.